Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik, Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel Jakarta yang terkasih. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus, bab 2 ayat 18 sampai 22. Orang-orang Yahudi, demikian juga dengan murid-murid orang-orang Farisi, biasa berpuasa. Karena itu ketika mereka melihat para murid Yesus tidak berpuasa, makan dan minum, mereka mempertanyakan hal itu kepada Yesus. Yesus lalu menjawab pertanyaan mereka dengan suatu pertanyaan. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, dalam Perjanjian Lama, perkawinan sering menggambarkan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Sedangkan puasa adalah sebagai persiapan kedatangan Allah. Nah, dalam hal ini, kehadiran Allah nyata dalam diri Yesus, Putra Allah yang hadir di tengah-tengah para muridnya. Selama Yesus sang mempelai hadir di tengah-tengah sahabat mempelai, yaitu para muridnya, selama itu para murid hendaknya bersukacita, tidak berpuasa bersama sang mempelai. Baru pada saat sang mempelai diambil dari mereka, pada saat itulah mereka berpuasa. Dan memang ketika Yesus ditangkap, disiksa dan disalibkan sampai wafat, para murid berpuasa. Demikian juga ketika mereka menantikan kedatangannya kembali, mereka berpuasa. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu tidak anti puasa atau meniadakan puasa. Justru sebaliknya, Yesus memperdalam arti dan tujuan puasa. Puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan dan minum, bukan juga hanya sekedar untuk menguruskan badan atau diet, atau untuk terwujudnya suatu wujud, tetapi lebih dari itu. Puasa Kristiani harus dilihat dalam konteks relasi dengan Yesus, yaitu agar orang mempunyai kerinduan yang mendalam dan kedekatan dengan Yesus. Dan agar orang semakin bersatu dengannya dan mampu melakukan kehendaknya. Tanpa kesadaran akan kerinduan untuk lebih dekat dan bersatu dengan Yesus, maka puasa yang kita lakukan menjadi kurang bermakna. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana selama ini kita sudah menghayati puasa kita dengan benar? Apakah puasa yang kita lakukan sungguh-sungguh membuat kita rindu untuk dekat dan bersatu dengan Yesus atau belum? Mari kita renungkan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantu kami agar kami dapat menghayati puasa dengan benar, bukan hanya sekedar sebagai mati raga, melainkan sebagai ungkapan kerinduan kami untuk lebih dekat dan bersatu dengan Putra-Mu Yesus Kristus.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.